Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 6, yaitu membahas tentang sifat terpuji. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Praying rule, up hands and down hands. Pray before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, silahkan kalian buka buku paket PAI halaman 77. Kita akan membahas tentang sifat terpuji. Yang akan kita bahas adalah sifat jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Oke, silahkan simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6 yang berjudul sifat terpuji, yaitu jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, meyakini bahwa kejujuran merupakan bagian dari keimanan, memahami maknanya dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari keimanan, memahami maknanya dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama manusia merupakan bagian dari keimanan, memahami maknanya dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, menjadi orang yang jujur. Pertama, kejujuran sebagai cermin keimanan. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa sih jujur itu? Jujur artinya berkata benar atau apa adanya. Kita meyakini bahwa kejujuran merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini memerintahkan dua hal kepada orang yang beriman, yaitu perintah agar bertakwa dan jujur. Oleh sebab itu, orang yang dapat mengerjakan perintah tadi menjadi ciri keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika orang masih berbohong, tandanya dia belum melaksanakan keimanan yang benar. Pada suatu waktu, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat bertanya, apakah mungkin seorang mukmin itu penakut? Rasulullah menjawab, mungkin. Artinya, sifat penakut tidak bertentangan dengan iman. Lalu, sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit? Rasulullah menjawab, mungkin. Dan sahabat pun bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu pembohong? Dan Rasulullah menjawab, tidak mungkin. Sifat pembohong bertentangan dengan iman. Jadi jika masih berbohong berarti tidak beriman. Selanjutnya, makna kejujuran dan contohnya. Kejujuran harus dihadirkan di dalam semua urusan kita, baik ketika berhubungan dengan Allah, diri sendiri, maupun dengan orang lain. Yang pertama, jujur kepada Allah, menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkannya.
Contohnya apa? Contohnya menjadi orang yang takwa dengan melaksanakan sholat 5 waktu atau melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan. Dan yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya berdisiplin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dirinya. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang hafiz atau hafidhoh, penghafal Quran. Maka kejujuran kepada diri sendiri harus membuat kamu rajin menghafal Al-Quran, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun berada. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Artinya melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Misalnya, Ahmad menitipkan uang sebesar Rp10.000 kepadamu agar disampaikan kepada Denny. Kemudian kamu menyampaikannya sejumlah itu. Sedangkan kebenaran dalam bentuk perkataan adalah tidak berbohong kepada orang lain atau berkata apa adanya. Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaqa wa idza tumina khana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan cermin keimanan. Kita meyakini bahwa sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat di atas, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan Allah setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua kedudukannya hampir sama dengan beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru beserta contohnya. Makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita wajib dihormati dan dipatuhi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Oleh sebab itu, hormatilah gurumu seperti menghormati orang tuamu di rumah. Saling menghargai sesama manusia. Yang pertama, saling menghargai sebagai cermin keimanan. Saling menghargai merupakan ajaran Allah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan cerminan dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan yang ada di antara kita, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, bahasa, warna kulit, nah itu semuanya merupakan ciptaan Allah. Yang membedakannya hanyalah kemuliaan. Maka dari itu, saling menghargai merupakan keharusan di dalam hidup ini. Yang kedua, makna saling menghargai dan contohnya. Saling menghargai artinya tidak merendahkan orang lain karena sifat-sifat alamiah dirinya. Contohnya, ada seseorang yang mohon maaf kulitnya berwarna gelap. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu, tidak boleh mengejeknya atau bahkan menjauhinya. Oke, yang pertama, menghargai orang lain sesuai usianya. Sikap saling menghargai itu dilakukan dalam bentuk perlakuan kepada orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, dan bersikap wajar kepada orang yang seusianya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, dia bukan bagian dari umat kami. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua, menghargai agama orang lain. Menghargai sesama manusia juga harus dilakukan kepada orang yang berbeda agama dengan kita, sesuai dengan prinsip dalam Quran surah Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena setiap orang punya hak untuk menganut agama yang diyakininya dan menjalankan ajarannya. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain seringkali tidak bisa disamakan. Menghargai pendapat orang lain dapat dibuktikan dengan hal berikut. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti nasihat dari orang tua, guru, dan orang-orang yang berilmu. Yang kedua, rajin mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di masjid atau majelis taklim. Dan yang ketiga, memperhatikan pelajaran guru di dalam kelas. Yang keempat, mendengarkan pembicaraan orang lain dan tidak memotong pembicaraannya. Dan yang kelima, mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain, meskipun orang yang menyampaikannya lebih muda. Alhamdulillah, materi telah selesai. Adapun tugasnya, kerjakan buku paket PAI halaman 81 dan 84, yaitu menuliskan pelajaran dari sebuah kisah. Kalian baca dulu kisahnya dengan teliti, lalu kalian tulis pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah yang telah kalian baca. Dan tugasnya kirim ke WA Miss Ira. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, kalian sudah simak kan videonya? Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan.
Terima kasih sudah menonton video Miss. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.